FKC Family, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat, bahagia, happy seperti kami di sini. Topik siang hari ini masih dalam rangka bulan puasa ya, karena sebagian besar pasti di antara kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, ini yang paling sering terjadi, nggak usah jauh-jauh ya, FKC Family, saya pun mengalami gitu ya. Kayaknya selama puasa nih dok, ini oonisasinya bertambah atau onengisasinya bertambah ya. Jadi saya tuh bertambah oneng ya, alias bertambah oon gitu ya. Konsentrasinya kadang sering buyar, kalau ditanya juga kadang sering tanyaannya apa, jawabannya apa gitu ya. Nggak tahu juga gitu loh ya. Nah mungkin FKC Family juga ada nih yang merasakan seperti saya ya, atau mungkin apa saya sendiri yang mengalami, saya juga nggak tahu ya. Oke lah, kita akan bahas pada siang hari ini, full konsentrasinya, full puasanya bersama Dr. Teresia Darmawan. Selamat siang FKC Family dimanapun Anda berada. Hari ini rasanya tepat 2 minggu kita menjalankan ibadah puasa. Harusnya 2 minggu ini sudah mulai beradaptasi. Betul. Jadi peroonan juga mungkin mudah-mudahan sudah melandai ya. Melandai lebih bisa ini seperti pembahasan minggu lalu, kalau ternyata puasa itu sebenarnya manfaatnya buat tubuh itu sangat besar. Di samping untuk memang agama, tapi secara untuk kesehatan sebenarnya puasa itu nilainya positif karena bisa terjadi detoksifikasi di dalam tubuh kita, dibuang racun-racunnya. Cuman biasanya pada masa-masa puasa ini keluhan yang paling sering terjadi yaitu oonisasi, ngantukisasi, hilangnya konsentrasi itu bertambah. Makanya hari ini sedikit akan diulas apakah puasa itu menyebabkan seseorang itu konsentrasinya bisa pudar atau berkurang. Yes, betul. Ya. Sekali lagi, sebenarnya puasa itu seseorang itu pada saat berpuasa itu harusnya konsentrasinya lebih bagus daripada tidak berpuasa. Kenapa? Pada saat berpuasa itu sebenarnya bagus untuk otak. Yes. Ya, sehingga pada beberapa penyakit ya yang berhubungan dengan otak, seperti contohnya antara lain gangguan peredaran dari otak, antara lain stroke. Pada saat terjadi serangan itu, seseorang kadang-kadang dilakukan puasa supaya memperbaiki sel-sel di dalam otaknya itu supaya lebih berfungsi dengan baik. Nah, sehingga harusnya seperti kita sehari-hari habis makan siang kenyang, biasanya kita ngantuk. Yes, betul. Nah, ngantuk itu adalah salah satu pertanda dari hilangnya konsentrasi atau berkurangnya konsentrasi. Nah, harusnya selama berpuasa itu orang itu lebih konsentrasi, lebih fokus. Tapi kenapa rata-rata pada saat puasa itu lemes, konsentrasinya pudar, diajak ngomong dengernya seperempat bahkan, yaitu biasanya dipengaruhi oleh intake pada saat berpuasa yang tidak adekuat atau tidak mencukupi pada saat makan sahur. Nah, makanya sekali lagi pentingnya sahur pada saat berpuasa itu, sahur harus dilakukan. Itu satu. Nomor 2, apa yang dimakan pada saat sahur itu penting dipilih-pilih. Ya, di sini Mbak Reni sudah bikin. Perhatikan asupan sahur dan berbuka. Yang tadi seperti saya katakan, pada saat berbuka bolehlah dengan yang manis-manis, korma dulu, kemudian jangan makan berat. Setelah terawih baru Anda makan yang benar. Tapi pada saat sahur jangan milih makanan yang seperti pada saat berbuka, pedas, terus gorengan dan sebagainya, itu jangan gitu ya. Kemudian tidur cukup dalam arti bila Anda sudah selesai berdoa, terawih dan sebagainya, cepat-cepatlah tidur sehingga pada saat sahur itu kita sudah cukup. Tetap mendapat asupan cairan yang cukup sehingga tidak dehidrasi, terutama dari air. Saya anjurkan selama puasa tetap harus 1,5 sampai 2,5 liter kalau bisa ya, paling enggak 2 liter. Boleh dikasih
takeran kalau bisa. Ya, itu bisa dibagi-bagi minumnya. Kalau sekali minum banyak mungkin hanya bisa pada saat berbuka. Tapi habis itu sedikit tetap harus, dan pada saat Anda sahur tutuplah dengan minum yang agak banyak supaya kita sudah merasa cukup cairan untuk siang 14 jam ini ya. Iya. Kemudian istirahat sejenak pada saat jam istirahat. Bila Anda jam makan itu tidak makan, tidur sejenak, itu akan merefresh ya, recharge tubuh kita supaya pulih kembali. Terus olahraga tetap, dan tambahkan suplemen atau vitamin untuk menjaga stamina. Nah, tubuh kita pada saat puasa itu biasanya terjadi adalah penurunan dari gula darah. Karena asupannya kita biasanya dari pagi sampai sore itu makan pagi, makan siang, ya itu tidak kurang. Sebenarnya makan paginya sudah tercukupi dari sahur. Biasanya gula darah akan turun. Sehingga sekali lagi bagi orang-orang penderita kencing manis tetap boleh melakukan puasa, tapi Anda harus sering-sering cek. Jangan sampai gulanya lebih rendah dari 70 atau lebih tinggi dari 300. Kalau lebih rendah dari 70 atau lebih tinggi dari 300, Anda harus membatalkan puasa Anda. Karena itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Tapi mudah-mudahan kalau Anda itu sudah mempersiapkan, buat orang-orang kencing manis atau ke DM, mempersiapkan diri untuk puasa, saya rasa bisa selesai 1 bulan penuh, yaitu obat-obatan tetap dikonsumsi, walaupun nanti konsultasikan dengan dokter Anda cara makannya bagaimana ya. Kemudian, nah ini nomor 2, terlalu banyak gorengan pada saat sahur atau terlalu banyak manis pada saat sahur, itu juga akan menurunkan fokus atau konsentrasi pada siang hari. Terus kemudian kurang minum. Nah, apa sih gejalanya hilangnya konsentrasi pada saat puasa? Hilangnya konsentrasi pada saat puasa itu nomor 1 ngantuk. Iya. Ya. Betul. Nomor 2 lemes. Ya. Nomor 3 nanti disertai dengan pusing. Nah, bila 3 hal itu terjadi, Anda artinya dehidrasi. Nah, kenapa? Mungkin pada saat sahur atau dari berbuka sampai sahur Anda kurang memenuhi kebutuhan cairan yang kita butuhkan. Dan sebenarnya itu harusnya bisa. Jadi sekali lagi, kalau pada saat berbuka boleh bukalah dengan yang manis, tapi jangan terlalu banyak. Karena kalau Anda minum manis terlalu banyak, itu minum nggak akan bisa banyak. Ya kan, kalau Mbak Reni minum teh manis, paling bisa 1 gelas. Lebih dari 1 gelas rasanya begah atau mual. Tapi kalau Anda minum air putih, itu bisa lebih banyak. Ya, jadi bolehlah minum yang manis, karena 1 harian kita kekurangan gula, boleh misalnya dengan korma, atau Anda mau dengan takjil. Tapi habis itu minum air putih. Jangan lupa ya. Buat orang-orang yang nggak suka air putih, minumlah teh tapi yang tawar. Ya, teh hangat yang tawar boleh. Tapi sekali lagi, cukupi asupan Anda selama puasa itu dari berbuka sampai sahur tetap dengan jumlah yang dianjurkan. Setelah Anda melakukan segala kegiatan yang harus, misalnya kayak taraweh, terus makan, terus Anda beberes untuk mempersiapkan nanti kalau mau sahur mau masak apa, atau bahkan masaknya sekaligus saya tadi, sebenarnya harus istirahat. Apalagi buat orang-orang yang besoknya bekerja. Betul. Kecuali buat ibu rumah tangga yang di rumah bisa curi-curi istirahat. Tapi kalau seperti Mbak Reni dan seperti yang di kantor lainnya, itu harus tetap bekerja, harus lebih cepat. Misalnya hari-hari biasa tidur jam 10, jam 11, ini jam 9. Iya, benar. Jadi mungkin saya juga ada sedikit tips juga. Jadi kalau misalnya melakukan sahur itu agak didekatkan dengan waktu imsak. Ya, jadi waktu saatnya kita udah siap-siap untuk melakukan puasa. Kenapa? Karena biar kita juga nggak kelaparan banget. Betul. Ya kan? Jangan yang jam 2 sahurnya jam 2, setengah 3 supaya bisa tidur lagi. Itu saya juga nggak setuju. Karena semuanya sebenarnya sudah diperhitungkan ya. Jadi benar-benar mendekati imsak itu yang paling baik. Betul. Ya, sehingga jadi itu juga saya rasa
puasa yang baik adalah yang seperti itu. Iya, betul Ya kan? karena gini dok, imsak itu sekarang untuk wilayah DKI Jakarta itu di pukul 4:30 persis. Ya sekarang sudah, karena kan semakin maju. Ya semakin maju. Kalau di awal itu di jam 4.32, nah sekarang itu persis di 4.30. Ya baru nanti sekitar 15 menit kemudian itu baru sholat subuh. Nah itu saya pepet supaya juga sholat subuhnya nggak kebablasan, terutama untuk anak-anak, karena anak-anak kalau misalnya sudah habis makan sahur nggak lama dia udah pasti bakal tidur lagi. Nah itu agak susah dibangunin ya. Jadi kenapa dipepetkan ya, supaya bisa sholat subuh, dan yang terlebih adalah supaya dia nggak merasa kelaparan selama nanti berpuasa. Iya. Gitu. Mungkin minggu depan itu sebenarnya onanisasi tetap ada, tapi sudah tercover Benar-benar dengan ya. euforia menyambut hari raya. ya. Jadi yang ada di hari-hari itu sudah mikirin mau nanti mau persiapan Iya. menyambut Lebaran itu apa, dari makanan, mungkin mau traveling atau mau persiapan keluarga yang datang, itu udah mulai sudah enggak. Tapi kembali lagi gimana pun juga itu semua ada hubungannya dengan asupan makanan kita sehari-hari. Jadi sekali lagi karena kita semua keluarga FKC, konsumsilah makanan yang sehat, ya, makanan yang fresh. Kalau bisa jangan makanan yang kalengan atau makanan yang diproses, tapi masaklah makanan yang fresh. Kemudian tambahlah suplemen yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, karena masa ini kita pasti mau tidak mau itu berpengaruh dengan imun yang turun karena capek, tidur kurang, intake-nya juga tidak senormal biasanya. Jadi supaya Lebaran kita itu sehat, nah jangan sampai nanti sudah sakit baru Kelimpungan. ya. Jadi sekali lagi konsumsilah suplemen secara rutin, karena sekali lagi suplemen itu adalah tambahan dari makanan sehari-hari kita. Dia bukan obat yang dimakan pada saat kita sakit, ya. Dia dikonsumsi bersamaan untuk melengkapi kebutuhan nutrisi sehari-hari kita. Oke, ya. Ngomong-ngomong suplemen ya, di depan saya sudah ada nih nutraceutical kita. Kira-kira NKC Family tahu nggak sih paket apa nih yang ada di depan saya nih, depan Dr. Tracy? Oke, ini ada 6. Ya, Dr. Tracy silakan menjelaskan yang mana, nanti saya akan tambahkan. Iya, nomor 1 sebenarnya kalau saya Tridan dan Ingenium, ya, itu Tridan, Ingenium dan Calcimeti itu adalah vital atau daily use atau daily consume. Itu ada keseharian kita supaya melengkapi kekurangan dari makanan sehari-hari kita, apalagi pada masa puasa yang kita pasti makanannya tidak mencukupi dari asupan yang dianjurkan. Tapi pasti ibu-ibu berusaha untuk keluarganya diberi makanan yang sehat. Nah, dengan adanya suplemen itu antara lain dari Tridans diambil antioksidannya, Ingenium dilengkapi kebutuhan vitaminnya dari A sampai Z, dan banyak vitamin-vitamin yang memang tidak bisa didapatkan dari tubuh kita, tidak bisa memproduksi, tapi diperlukan oleh tubuh kita, sehingga dia harus dari makanan. Tapi makanan itu kadang-kadang tidak mengandung vitamin-vitamin yang lengkap, sehingga harus ditambah dari luar. Ya, kalsium, kalsimekti itu juga untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari kita dari tulang, dari capek-capek ya pada saat puasa yang mungkin untuk mempersiapkan lebih malam-malam udah bangun, udah mesin masak dan sebagainya. Juga kalsimekti itu bagus juga untuk kesehatan jantung, tulang ya. Jadi itu adalah yang saya anjurkan untuk keseharian kita. Ya, nanti ada tambahannya lagi, yaitu morning power, terus si cemplung, Wondemil, cemplung, sama sih merah-merah ini, ya, liver ya. Oke, kenapa harus ada ini ya? Morning power pasti FKC Family udah tahu ya isinya apa sih. Isinya tuh ada ginseng ya. Kemudian isinya itu ada guarana, di mana guarana itu seperti biji kopi, Dr. Tris, ya, bahkan kafeinnya itu lebih tinggi dibandingkan biji kopi. Tapi hati-hati juga ya, maksudnya kan kita dalam kondisi puasa nih, jadi Anda lebih bijak ya untuk konsumsi morning power ya. Kenapa? Karena
kafein itu juga nggak boleh terlalu banyak juga kan ya. Jadi kalau Anda penggemar kopi, Anda udah minum kopi, ya otomatis morning powernya ini dia kan juga ada kafeinnya nih, ada si biji guarana itu. Ya Anda tinggal kurangin kopinya, karena kan Anda mau konsumsi suplemennya. Ya jangan suplemennya yang dikurangin, nanti kopinya hayu gitu, morning powernya agak deh gitu ya. Bu Reni kan bilang ini ada kafeinnya juga. Ya dibalik ya. Jadi kopinya itu Anda skip, kemudian Anda ganti dengan si morning power ini, karena di dalamnya ini sudah ada kandungan kafein yang asalnya adalah dari biji guarana ya. Kemudian ya supaya fit ya Bapak Ibu FKC Family, jadi kalau pas sahur Anda konsumsi morning power. Gimana caranya? Oh, bangun sahur perut kosong langsung konsumsi? Nggak begitu juga sih ya. Jadi Anda boleh nih misalnya, biasanya kalau makan sahur ya, kalau kebiasaan saya sih Dokter Tris, kadang-kadang ada beberapa cemilan juga yang masih kita comot-comot gitu ya, sisaan dari buka puasa. Nah Anda boleh nih misalnya makan sedikit, baru nanti Anda konsumsi morning power ya, setelah itu baru Anda makan nasi ya. Atau mau benar-benar dikonsumsi sebelum makan, nggak masalah juga sih, karena memang sesuai dengan aturan yang sudah kita buat bahwa morning power ini dikonsumsi sebelum makan, silahkan ya. Kemudian liverite ya, liverite ini juga kalau kita bicara liverite pasti kita akan ada kaitannya juga dengan citridans ya. Kenapa? Karena ini sebenarnya sama-sama antioksidan ya. Citridans ini full antioksidan ya, 3 komposisinya. Jadi ada OPC itu prosyanidin yang ada biji anggur, kulit anggur sama kulit pinus, kemudian ada selenium dan juga ada green tea. Nah, itu benar-benar yang antioksidan yang ada di dalam citridans. Bagaimana dengan liverite? Oh, ini juga antioksidan FKC Family, cuman dia dari herbal ya, ada myrtle, ada astragalus, ada sisandra berry, itu semuanya mengandung antioksidan ya. Jadi untuk memperkuat ya, terutama di organ liver kita, karena bagaimanapun liver ini punya peran yang sangat-sangat besar ya, peran yang sangat berat juga ya pada tubuh manusia, dimana dia punya pokoknya banyak banget ya kegunaannya untuk tubuh kita, diantaranya untuk metabolisme lemak juga, kemudian juga untuk detoksifikasi. Nah ini yang paling berat nih. Jadi hati itu Anda sudah pakai dengan artinya sepanjang 24 jam Anda terus-terusan gunakan liver Anda untuk bekerja, ya otomatis dong Anda harus perhatikan juga nih, kasih makan yang baik untuk si liver Anda ya, nutrisi yang baik untuk liver Anda gitu loh ya. Jadi jangan Anda bilang oh saya nggak perlu liverite gitu ya. Yang Anda nggak perlu liverite, betul, Anda nggak perlu liverite, tapi yang perlu adalah livernya. Iya. Livernya Anda yang perlu liverite ya. Kalau Andanya mungkin enggak gitu ya. Orang nggak sakit liver kok Bu Reni ya. Anda nggak merasa sakit liver, tapi liver Anda lah gitu. Dia sebenarnya berteriak gitu. Aduh, ini kerja gue udah berat banget nih gitu ya, tapi nggak dikasih makan yang baik nih gitu ya. Nah, pikirkan itu ya FKC Family. Jadi ini pasti akan sangat terkait ya. Jadi ini adalah Wonder Meal ya. 100% protein ya, alami ya, karena bahan-bahan dasarnya juga dari yang natural semua, alami semua. Ini untuk membentuk otot kita, dan juga ya ini sebagai cadangan energi juga ya. Karena kita pada saat puasa 14 jam itu kita kosong ya, kita hanya mengandalkan dari makan sahur. Ingat ya pelajaran beberapa waktu yang lalu bahwa pada saat kita berpuasa itu, nanti kalau pada saat kita sudah merasa lapar karena waktu dari sahurnya itu udah agak lama, itu cadangan energi akan diambil ya. Cadangan energi akan diambil dari mana? Yang tersimpan di dalam otot kita, yang tersimpan di dalam hati kita, itu gula ya. Karena gula itu akan kita simpan di dalam otot dan di dalam hati. Kalau misalnya gulanya ini habis, glikogennya habis, otomatis dipecah lagi apa? Lemak ya. Nah, lemak itu kalau misalnya lemaknya habis, dipecah lagi adalah terakhir protein ya. Makanya penting sekali Anda untuk konsumsi protein. Apalagi ya. Tadi Dokter Tris di awal sudah bilang loh ya, sahur itu amat sangat penting dan harus. Tetapi kadang Dokter Tris, kalau kita lagi tidur kemudian bangun untuk makan, itu memang kalau orang Jawa bilang aras-arasan ya. Betul. Jadi artinya kita sudah membuat yang makanan ya pokoknya harus nikmat lah sebenarnya untuk kita makan gitu. Kadang nggak masuk juga dong ya. Karena apa? Karena dalam kondisi kita yang lagi
tidur lagi ya pokoknya nyenyak, kemudian Tiba-tiba kita harus suruh bangun dan makan, makan ya. ya. Terkadang beberapa orang ya itu nggak bisa gitu. Nah ya, FKC Family Anda bisa andalkan dari Wondermeal ini karena dia mengandung protein. Jadi setidaknya energi Anda nanti Anda bisa ambil nih dari si protein, akan dipecah ya, karena 14 jam itu lama sekali. Makanya kalau ada pertanyaan, kenapa ya kalau orang yang berpuasa itu nggak pingsan, bahkan sampai ekstrim nggak mati ya, karena sebetulnya kita masih punya cadangan Betul, makanan. masih ada cadangan Ya makanan boleh di Dokter dalam. Tesia Iya, sampaikan ya. betul, seperti tadi Mbak Rini, kita punya cadangan yang namanya karbohidrat, protein dan lemak. Lemak. Dan itu satu-satu akan dipecah. Kalau ini sudah habis, karbohidrat sudah habis, proteinnya sudah habis, lemaknya sudah habis, barulah kalau yang namanya orang mau nggak punya cadangan apa-apa. Nah, tapi sebenarnya itu semua harus tercukupi tiap hari. Ya, karena pertumbuhan sel-sel kita itu supaya jangan ada yang rusak. Jadi pertumbuhannya tetap baik ya. Makanya sekali lagi makanan itu harus kombinasi. Nggak bagus makanan itu hanya full protein tok. Betul. Nggak bagus makan itu full lemak tok atau Betul. karbohidrat tok. Ya, jadi memang variasi makanan itu harus baik, ada, ya. apalagi yang nanti kapan-kapan Mbak Rini masih sering mengeluarkan itu loh piring Iya, iya, gambar apa, piring ya. sehat apa itu namanya, yang ada Iya. berapa porsi ini berapa itu tetap harus ada. Ya, jadi sebenarnya diet yang baik itu adalah diet yang mengurangi jumlah, tapi tidak menghilangkan salah satu komposisi. Ya, itu adalah diet yang baik karena gimana pun juga tubuh kita tuh tetap memerlukan zat-zat itu tersebut, sama seperti contohnya yang saya katakan seperti Ingenium. Ingenium itu adalah multivitamin. Di dalam itu ada vitamin A, B, C, D sampai Z. Ada beberapa vitamin yang memang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita, ya harus didapatkan dari makanan. Tapi tidak semua makanan mengandung vitamin. Ya, kadang-kadang kita makan seketemunya. Misalnya makan nasi sama mie instan, memang sih rasanya rendang, rasanya soto Lamongan, tapi itu hanya flavoring, bukan kandungan itu sendiri. Jadi sebenarnya perlunya tubuh itu dilengkapi adalah memang untuk tubuh itu melakukan metabolisme itu setiap hari, termasuk pada saat kita tidur, sehingga metabolisme yang kita lakukan itu tetap baik, sehingga penyakit-penyakit bisa diminimalkan. Ya. Ya, jadi bukalah pada saat memang sudah berbuka, jangan ditunda terlalu lama. Betul. Karena kalau ditunda terlalu lama itu juga membuat tubuh kita juga tidak sehat. Iya. Ya, Makin saya baik. rasa di hukumnya juga nggak boleh Iya, ya, Mbak, betul, ya. betul. Tidak boleh lebih dari sejam kalau nggak salah. Oh, Atau- enggak langsung. langsung. Enggak langsung, justru menyegerakan berbuka puasa. Oke. Sunnah. Ya, jadi harus misalnya Anda sedang traveling atau apa, Anda harus membatalkan. Iya. Itu tujuannya bukan apa-apa, tapi memang tubuh kita perlu rehidrasi. Iya, betul, Ya. betul. Jadi itu semua sudah dibentuk supaya tubuh kita tetap sehat. Iya. Sekali lagi, puasa itu bagus karena pada saat puasa itu tubuh kita membuang racun-racun, membuang detox dan sebagainya, tapi laksanakan puasa itu secara baik dan Iya. benar. Iya. Jadi jangan telat Setuju. berbuka, jangan skip sahur, itu menjadikan puasanya tidak benar. Iya. Nah, itu yang bisa menyebabkan penyakit. Tapi kalau puasa itu dijalankan secara baik, Iya. itu malah bisa membantu menghilangkan penyakit-penyakit yang sudah ada di dalam tubuh kita. Benar banget. Antara lain gula darah bisa menjadi lebih normal, Betul. kolesterol atau lemak lipid di dalam darah bisa menjadi lebih normal. Betul. Penyakit-penyakit lain misalnya fungsi ginjal dan sebagainya bisa lebih baik. Ya, Betul. jadi penyakit-penyakit itu pada saat berpuasa mudah-mudahan bisa dikurangin, bisa kita pelan-pelan juga bisa lebih sehat sehingga umurnya bisa lebih panjang. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, FKC Family, sudah hampir 1 jam kita berbicara di sini. Saya mau tanya dulu, apakah ada pertanyaan Pak Oni? Ada Bu, tentang produk dari Ibu Mardiana. Oke, Assalamualaikum. silakan. Dok, Waalaikumsalam. ada yang mengatakan kalau suplemen itu ada efek juga kalau diminum rutin mungkin ya. Apa benar, Dok? Oke. Sekali lagi Bu,
kalau ibu menempatkan suplemen itu sebagai suplemen bukan sebagai obat dan tidak over pemberiannya, itu tidak mempunyai efek samping yang jelek ya. Contohnya keseharian kita misalnya minum vitamin C, itu secara lama-lama atau terus-terusan atau seumur hidup itu tidak mempunyai efek jelek kecuali Anda mengkonsumsinya lebih dari dosis yang dianjurkan. Sama, jadi tempatkanlah sekali lagi suplemen pada tempatnya, yaitu tambahan makanan sehari-hari kita. Jangan berikan terlalu berlebihan. Dan ada suplemen-suplemen yang walaupun suplemen ini menambah kekurangan dari makanan kita, pada beberapa orang, antara lain yang paling nyata adalah pada penderita penyakit ginjal, itu memang ada beberapa yang tidak boleh diberikan. Boro-boro suplemen makanan aja pada orang ginjal itu harus dibatasin, cairan dibatasin, makanan dibatasin. Sehingga kalau suplemen pada penderita penyakit ginjal memang kita harus hati-hati. Nah, itu yang bisa berakibat timbulnya masalah di kemudian hari, Bu Mar. Tapi kalau pada orang-orang yang sehat, pada orang-orang dengan penyakit yang biasa, nggak usah takut. Itu dia mempunyai efek samping yang ditakutkan atau menyebabkan penyakit, asal sekali lagi konsumsilah sesuai yang dianjurkan. Oke ya, jawabannya cukup jelas ya, menurut saya cukup padat juga ya. Mudah-mudahan Ibu Marliana dan juga FPC kami yang lain bisa paham ya. Oke, ada lagi Pak Oni pertanyaan? Masih ada. Oke, silakan Pak. Dari Herni Nurdin. Oke. Assalamualaikum. Apa efeknya minum kopi atau teh pada saat sahur? Oke. Kopi, teh, bersoda dan juga gula yang berlebihan termasuk minuman isotonik atau minuman berenergi akan berakibat Anda akan lebih cepat untuk haus. Kalau Anda lebih cepat untuk haus, otomatis konsentrasi akan berkurang, otomatis Anda akan pusing, otomatis Anda akan dehidrasi. Jadi konsumsi kopi, teh, minuman berwarna, minuman manis, minuman isotonik itu sebaiknya jangan konsumsi pada saat Anda sahur. Tapi pada beberapa orang yang memang tergantung dengan kopi atau teh, boleh minum, tapi jangan terlalu banyak. Dan anjuran saya setelah minumlah air putih lagi. Jangan akhiri dengan kopi atau teh saja, tapi kemudian guyurlah lagi dengan air supaya asupan atau kita itu lebih cairannya masuk ke dalam tubuh kita itu diikatnya lebih banyak. Jadi persediaan bukan diikat. Jadi persediaan air di dalam tubuh kita itu lebih banyak sehingga kita tidak dehidrasi sebelum waktunya. Jadi sekali lagi kopi, teh dan sebagainya itu lebih cepat membuat seseorang itu menjadi dehidrasi. Oke, gitu. Ya, tambahannya juga selain dehidrasi itu juga bisa bikin cepat lapar ya, FTC kami. Iya. Karena apa? Karena dengan Anda konsumsi teh manis, kopi itu kan yang ada gula-gulanya ya. Jadi Anda tuh udah agak sedikit kenyang. Jadi makan sahurnya yang makan nasinya Sedikit, ya. jadi sedikit ya kan, jadi sedikit nih. Karena apa? Karena Anda udah ketambahan gula dari si minuman-minuman tadi. Nah, pada saat Anda udah menjalankan puasa nih, waktu imsak kemudian puasa, ya otomatis kan tadi makannya cuma sedikit, Anda merasa lapar gitu loh. Jadi cepat lapar kayak gitu ya. Nah, makanya kalau saya mulai biasakan untuk tahun ini ya tahun ini karena saya baru pisah rumah dari orang tua gitu ya. Kalau di tempat orang tua saya selalu kalau sahur itu pasti ada teh manis, Dr. Tris ya. Itu ada kebiasaan ya. Benar. Zaman dulu itu teh manis itu dianggap supaya malah menjadikan ini modal supaya tenaga. Itu pada saat Anda tidak puasa, betul. Tapi pada saat puasa itu tidak, atau contohnya pada saat Anda berbuka itu betul. Karena kita pada saat lagi lemah, kadar gulanya benar-benar turun selama 14 jam. Dengan tambahan teh manis itu kita akan di-boosting langsung. Betul. Akan diangkat. Tapi itu jangan digunakan pada saat Anda sahur. Karena pada Anda sahur emang enak kayaknya oke, tapi jam 10, jam 9 itu sudah aus lagi. Betul seperti itu ya. Sampai di sini jumpa kita. Salam dari FKC dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.